أسدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Halo guys, kembali lagi bersama saya M. Alzikrar Gamuri. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas presentasi tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, bagi teman-teman yang belum mengenal saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Dharma. Nama saya M. Alzikrar Gamuri dengan NIM 20120020. Kelas saya TD2A. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Sebelumnya, dari ketiga sebelum kita menjelaskan converse, inverse, dan kontraposisi, kita harus memahami logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau aios, lo atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, atau bahasa latinnya logika scientia, atau ilmu logika pengetahuan, yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal. Nah, sekarang kita akan membahas converse. Converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q sama dengan P disebut converse dari P sama dengan disebut converse dari P ke Q. X. Perhatikan pernyataan ini. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera itu. Untuk umum, suatu implikasi adalah P ke Q pada contoh di atas. P. Bendera RI, Q. Bendera yang ada warna merahnya. Dari implikasi P ke Q di atas dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar converse-nya, yaitu Q ke P. Yang kedua adalah inverse. Inverse adalah pembalikan suatu susunan dari suatu susunan yang lazim. Pernyataan min P ke Q disebut inverse dari P ke Q. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera itu. Bentuk umum suatu implikasi adalah P ke Q pada contoh di atas. P bendera RI, Q bendera yang ada warna merahnya. Dari implikasi P ke Q di atas dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar inverse-nya, yaitu P ke Q. Yang ketiga adalah kontraposisi. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera itu. Bentuk umum suatu implikasi adalah P ke Q pada contoh di atas. P bendera RI, Q bendera yang ada warna merahnya. Dari implikasi P ke Q di atas dapat dibentuk tiga implikasi lain dengan menggunakan P dan Q sebagai dasar converse-nya, yaitu Q ke P. Inverse-nya yaitu P ke Q. Kontraposisinya yaitu Q ke P. Nah, ini adalah sebuah tabel kebenaran. Jika P benar dan Q benar, dan kontraposisinya, maka implikasinya benar. Converse-nya benar, inverse-nya benar, dan kontraposisinya benar. Jika P benar, Q salah, maka implikasinya salah. Converse-nya benar, inverse-nya benar, dan kontraposisinya salah. Jika P salah, Q benar, maka implikasinya benar. Converse-nya salah, inverse-nya salah,
dan kontraposisinya benar. Yang keempat, jika P salah dan Q salah, maka implikasinya benar, konversnya benar, inversnya benar, dan kontraposisinya benar. Dengan demikian kontraposisi dari implikasi, jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera tersebut. Berturut-turut adalah, jika suatu bendera warna merahnya, maka bendera tersebut adalah bendera RI atau Q ke P, atau konvers dari implikasi P ke Q. Jika suatu bendera bukan bendera RI, maka pada bendera tersebut tidak ada warna merahnya, atau P ke Q, atau invers dari implikasi P ke Q. Jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera RI, Q ke P, atau kontraposisi dari implikasi P ke Q. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah P harga BBM naik, Q harga beras naik. Jika harga BBM naik, maka harga beras naik. Konversnya, jika harga beras naik, maka harga BBM naik. Inversnya, jika harga BBM tidak naik, maka harga beras tidak naik. Kontraposisinya, jika harga beras tidak naik, maka harga BBM tidak naik. Contoh yang kedua, P Jakarta hujan deras, Q Sungai Ciliwung meluap. Jika Jakarta hujan deras, maka Sungai Ciliwung meluap. Konversnya, jika Sungai Ciliwung meluap, maka Jakarta hujan deras. Inversnya, jika Jakarta tidak hujan deras, maka Sungai Ciliwung tidak meluap. Kontraposisinya, jika Sungai Ciliwung tidak meluap, maka Jakarta tidak hujan deras. Begitu. Berikut adalah X untuk menentukan ingkaran. Tentukan ingkaran atau negasi dari implikasi. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka bendera tersebut warna merah dan putih. Tentukan juga ingkaran dari konvers, invers, dan kontraposisi implikasi di atas. Untuk menjawab pertanyaan tadi dan untuk menentukan negasi atau ingkaran konvers, invers, dan kontraposisi, maka pengetahuan tentang negasi yang sudah dibahas di bagian depan sangat penting dan menentukan, terutama pengetahuan untuk menentukan negasi atau ingkaran soal nomor 1 sampai dengan 3 di bawah. Kesimpulannya, konvers, invers, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Saran, memahami konvers, invers, dan kontraposisi dalam logika informatika sangatlah penting, sehingga kita wajib mengertikan apa itu konvers, invers, dan kontraposisi. Contoh yang kedua, P Jakarta hujan deras, Q Sungai Ciliwung meluap. Jika Jakarta hujan deras, maka Sungai Ciliwung meluap. Konversnya, jika Sungai Ciliwung meluap, maka Jakarta hujan deras. Inversnya, jika Jakarta tidak hujan deras, maka Sungai Ciliwung tidak meluap. Kontraposisinya, jika Sungai Ciliwung tidak meluap, maka Jakarta tidak hujan deras. Begitu.
bahwa